Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh hadirin yang semuanya karyawan dari Pasyari sama Nuwa Property. Jadi dua ini ya. Oh, ada dua. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan. Dan ini merupakan semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan atas jasa siapapun dan bukan pula atas kemampuan pribadi kita. Sesungguhnya segala amal, ketaatan kita, kemampuan kita, dan segala hal di mana kita bisa berbuat, kita bisa melaksanakan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, sesungguhnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah hakikat yang harus senantiasa kita sadari dan kita akui bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, karena ini forumnya adalah forum para pebisnis ya, kira-kira begitu. Saya biasanya di masjid bicaranya. Nah, ini kebetulan di forum para pengusaha, para pebisnis. Nah, tentu topik yang relevan untuk kita bicarakan ya tentu saja adalah topik yang berkaitan dengan kita ya, topik yang berkaitan dengan acara pada sore hari ini. Nah, berkenaan dengan itu saya ingin masuk terlebih dahulu dari filosofi yang diberikan oleh Islam secara global, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, dan menciptakan kehidupan ini sesungguhnya punya hikmah dan punya tujuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa ma khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqq. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi ini termasuk adalah manusia dan kehidupannya, illa bil haqq, kecuali punya alasan yang benar, bukan perkara yang sia-sia. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Dalam ayat yang lain dikatakan, dan aku tidak menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara langit dan bumi ini batilah, tanpa ada tujuan. Dan secara spesifik Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada manusia, kepada seluruh manusia dan juga seluruh jin, di mana Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum, apakah kalian mengira
annama khalaqnakum abatsan, bahwa aku menciptakan kalian itu hanya bermain-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan, apakah kalian mengira bahwa aku menciptakan kalian itu hanyalah bermain-main? Al-abas, bermain itu apa? Quran mengatakan al-abas. Dalam ayat yang lain Quran biasa menggunakan kata lahwun wala'ib, sia-sia, wala'ib, dan permainan. Di sini Quran mengatakan abasan, bermain-main. Contoh bermain-main ketika kita melihat anak-anak, mereka belajar jual beli. Apa uangnya? Misalnya uang kertas, atau mungkin zaman saya kecil itu cuma pakai daun saja. Apa yang diperdagangkan ya cuma mainan, mungkin pecahan genteng atau pecahan batu atau yang lain. Apa setelah itu ya sudah buyar, bubar, tidak ada dampak apapun, tidak ada hasil apapun. Apakah ada perpindahan kepemilikan? Ini menjadi milik saya, ini menjadi milik kamu? Tidak ada. Itulah permainan anak-anak yang kita lihat, dan itulah menggambarkan abasan. Nah, Quran mengatakan afahasibtum annama khalaqnakum abasan. Apakah kalian mengira bahwa saya ini, yakni Allah, menciptakan kalian abasan, karena bermain-main seperti anak-anak tadi yang sedang main jual-jualan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah meyakini bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya sesungguhnya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, ini filosofi Islam yang pertama, yang secara global, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu laisa abathan, bukan sia-sia, laisa batilan, bukan tanpa sebuah alasan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau begitu apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini, tujuannya? Maka ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjumpainya kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dengan bahasa ibadah, yang tadi sempat disinggung Pak Yunan. Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Yang dimaksud di ibadah di sini itu bukan berarti hanya sujud ruku misalnya, atau kemudian yang kita pahami sebagai ibadah ritual dalam artian seperti puasa, haji, dan lain-lain, zikir misalnya. Tetapi ibadah yang dimaksud di sini memiliki makna yang lebih luas, memiliki makna yang lebih komprehensif dibanding makna ibadah yang dipahami oleh sebagian kita. Yang dimaksud dengan ibadah di dalam ayat ini adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan manusia kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketika kita maknai ibadah dalam makna yang sifatnya general ini, umum, yaitu ketaatan, maka ayat ini berarti maknanya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya agar mereka mentaatiku. Nah, ini kita jumpai di dalam satu ayat. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sementara di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan dengan bahasa amanah. Kita misalnya jumpai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan wa kana zaluman jahula. Inna aradnal amanata, sesungguhnya aku, kata Allah, tawarkan amanah. Amanah ini artinya apa? Amanah menjalankan apa yang menjadi agenda Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sesungguhnya aku tawarkan amanah ini alas samawati kepada langit, wal ard dan kepada bumi, wal jibal kepada gunung. Tapi kata Quran, fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka semua tidak berani untuk memikul amanah ini. Wa asfaqna minha. Mereka takut untuk memikul amanah ini. Tapi wa hamalahal insan. Dan kemudian ini dipikul, amanah ini dipikul oleh manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa bagi manusia atau di atas pundaknya manusia itu ada amanah. Nah, amanah ini apa? Nah, ketika kita baca lagi ayat Allah Subhanahu wa taala, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menyampaikannya woro-woro kepada malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Tuhanmu, ceritakanlah tatkala Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di atas muka bumi, di mana bumi ini sudah tercipta sebelumnya, sudah ada langit, sudah ada bumi, dan sebelumnya sudah ada makhluknya, tapi manusia belum. Allah mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi itu khalifah. Yang mananya khalifah secara pengertian bahasa adalah orang yang mewakili atau orang yang mengganti. Oleh karena itu maka para ahli tafsir pun menafsirkan khalifah di sini maknanya adalah Nabi Adam alaihissalam dan seluruh keturunannya. Sehingga maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas bagi kehidupan kita manusia. Dalam ayat disebut dengan ibadah, dalam ayat yang lain disebut dengan amanah, dalam ayat yang lain disebut dengan khalifah atau khilafah, yang mana adalah perwakilan dalam arti amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang menjadi misi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah memakmurkan bumi ini dan tidak melakukan kerusakan. Nah, dalam rangka itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukumnya, menetapkan aturan-aturannya bagaimana manusia ini bermain di muka bumi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabinya. Mulai Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama sekaligus nabi yang pertama hingga kepada nabi yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mengatur manusia, untuk mengarahkan manusia sebagai seorang ya, sebagai orang yang memberikan petunjuk, orang yang memberikan arahan kepada manusia bagaimana menjalankan dalam tanda petik proyek yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sejak sebelum Allah menciptakan manusia, yaitu agar manusia ini menjalankan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai pemegang amanah, sebagai pemegang jabatan dalam tanda petik khilafah, yaitu adalah mengganti, mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi ini. Dan semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan bekal yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Bekal yang pertama adalah bekal akal, yaitu bekal kecerdasan. Yang mana dengan kecerdasan ini manusia yang secara fisiknya lemah, secara fisiknya kecil, akan tetapi dia mampu melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang paling besar, oleh makhluk yang paling kuat. Manusia mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang paling besar. Dalam bayangan anak-anak kita, makhluk yang paling besar ini ya, misalnya dinosaurus begitu. Manusia mampu untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang paling besar dan paling kuat. Padahal manusia dari sisi kekuatan dan dari sisi fisik dia bukan makhluk yang besar, bukan makhluk yang kuat. Bahkan Quran mengatakan wa khuliqal insan dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tetapi di balik kelemahan itu ada kekuatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yaitu akal. Ini yang pertama. Tetapi dengan akalnya saja, di mana manusia dengan kecerdasannya luar biasa, namun kecerdasan manusia ini berpotensi melakukan kejahatan, melakukan kerusakan. Dan itu bisa kita saksikan hari ini di dunia, bagaimana kecerdasan itu bisa membuat manusia justru rusak. Bagaimana kecerdasan ini mengantarkan manusia kepada berbagai kerusakan. Ketika bekal yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu bekal yang kedua, tidak ada. Itu adalah bekal wahyu. Itu adalah bekal tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya. Dan dalam konteks ini adalah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini saya ingin menyimpulkan bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan. Tidak ada yang terlewatkan. Satu bagian pun tidak ada yang terlewatkan dari aturan, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak main-main di sini. Sehingga mesti ada aturannya. Mau main saja ada aturannya, apalagi serius. Begitu maknanya. Di sini ada aturannya karena Allah memberikan amanah kepada kita. Di sini ada aturannya karena Allah menetapkan kita sebagai khalifah, artinya orang yang atau manusia atau makhluk yang Allah tetapkan untuk mengatur bumi ini yang nanti kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini filosofi global yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Islam. Termasuk tentunya adalah Islam mengatur soal masalah bisnis, masalah usaha atau perdagangan atau yang lebih luas atau yang lebih sempit terkait dengan persoalan ini. Tentu Islam tidak mengatur dari sisi atau menentukan dari sisi hal-hal teknis gitu ya, tentu tidak. Tetapi Islam menentukan secara globalnya terkait dengan hukum-hukum, di mana dengan hukum-hukum ini Islam mengarahkan manusia agar tidak jatuh ke dalam kerusakan, baik di dunia maupun kerusakan di akhirat. Manusia tidak melakukan kezoliman terhadap manusia yang lain. Allah menetapkan sejumlah hukum di dalam Islam yang kemudian oleh para fuqaha ini dikelompokkan dalam istilah namanya fikih muamalah atau hukum-hukum muamalah, meliputi persoalan jual beli yang macamnya, ragamnya sangat banyak sekali, meliputi soal jasa atau sewa menyewa, dan ini juga tidak bisa dipisahkan dari jual beli. Semua produk sekarang tentu saja membutuhkan adanya proses jual beli dan juga adanya jasa untuk itu semuanya, baik untuk penjualan ataupun untuk produksinya. Semua membutuhkan jasa dan juga membutuhkan proses jual beli itu sendiri. Atau kemudian kerjasama. Nah, sehingga dalam Islam kita mengenal ada istilah al-bai', jual beli. Ada istilahnya al-hijarah atau sewa menyewa, atau kemudian kontrak tenaga atau jasa, penyedia jasa. Kemudian ada yang namanya syirkah atau syarikah, yaitu perseroan. Nah, ini tiga hal yang kalau kita perhatikan dunia ini semua berjalan di sini. Kalau dia tidak bekerja atau tidak konsentrasi di bidang bisnis jual beli misalnya, maka dia biasanya berkonsentrasi di bidang misalnya ya sewa menyewa atau jual jasa, bahasa lainnya, atau bahkan kolaborasi, gabungan antara memproduksi menjual dan juga sewa, dan yang ketiga adalah ada produksi, sinaah atau industri atau produksi, atau tiga-tiganya digabungkan menjadi satu. Ada ditambah lagi yang keempat, adanya perseroan. Adanya perseroan yang digabungkan dalam satu tadi. Di saat yang sama sebuah perusahaan misalnya, dan dia tergabung dari beberapa orang misalnya, nah ini kita sebut dengan perseroan. Nah, perseroan, nah kemudian di dalam perseroan itu ada misalnya produksinya, berarti ada industrinya, kemudian ada jual belinya, dan sudah barang tentu di situ ada tenaga kerja, ada jasa, ada macam-macam yang kemudian menjadi satu. Nah, ini semuanya di dalam Islam tidak luput diatur semuanya. Nah, tentu pada
konteks ya kita sore hari ini tidak bisa membahasnya secara detail ya, karena itu sangat panjang sekali ya, sangat panjang sekali. Dan tentu saja sebagai seorang pebisnis muslim ini harus mengerti tentang bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur tentang bisnis-bisnis yang kita operasikan, bisnis-bisnis yang kita jalankan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya masuk kepada poin yang mungkin bisa dikatakan poin kedua ya. Tadi ini masih poin pertama yang sifatnya Islam mengatur secara global tadi, yang saya sebut sebagai filosofi Islam di dalam hidup kita termasuk bisnis kita. Nah, yang kedua, Islam berbicara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan konsep yang ini tidak ada di dalam bisnis kapitalis, yaitu adalah konsep keberkahan. Nah, tentu ini tidak ada dalam konsep ekonomi kapitalis, itu tidak pernah ada. Karena kapitalis tentu saja murni pure sebuah materi yang dikejar. Nah, kalau kapitalis ini pure murni sebagai sebuah apa istilahnya ya, manfaat. Dalam artian manfaat itu manfaat yang sifatnya materialistik. Semua diukur dengan materi, semua diukur dengan keuntungan yang sifatnya adalah materi. Bagi kapitalis tidak ada yang kita sebut dengan etika, tidak ada yang kita sebut dengan akhlak misalnya, tidak ada yang kita sebut dengan misalnya dalam Islam kita menyebutnya berkah atau barokah. Nah, kita sebagai seorang mukmin yang tadi berangkat dari filosofi bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini sebagai pemegang amanah semuanya, macam-macam profesinya, semua sesungguhnya sedang menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim meyakini ini, meyakini konsep berkah tentunya. Bukan karena kita latah atau mengikuti tanpa landasan, tentu saja tidak, tetapi karena konsep berkah ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Quran maupun di dalam sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Quran mengatakan, ketika sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tentu sebagai seorang muslim tidak ada pilihan kecuali dia mengatakan sami'na wa ata'na. Dia pasti mendengar, siap mentaatinya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, berkah yang sering kita ucapkan ya, sering kita katakan juga, itu sebenarnya antara kita paham atau antara kita belum paham, tetapi kita sudah mulai menerka-nerka makna ya, dari keberkahan itu sendiri. Nah, sebelum saya melanjutkan tentang persoalan bagaimana membangun sebuah bisnis yang ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, nah mungkin kita sampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan berkah. Berkah ini bahasa Arab ya, yang kemudian dalam bahasa Jawa menjadi berkat. Tetapi maknanya agak sedikit bergeser antara berkah dalam bahasa Arab dengan berkat dalam bahasa Jawa. Kalau berkat bahasa Jawa, saya sering lewat nasi berkat. Atau berkat ini bermakna makanan yang kemudian dihidangkan ketika ada acara-acara tertentu ya, namanya berkat. Begitu ini orang Jawa. Nah, mungkin itu bentuk tafaul ya, bentuk mengambil sebuah ya doa agar mendapatkan berkah makanan tersebut. Sehingga kemudian disebut dengan berkat. Nah, sementara berkah atau barokah dalam aslinya ya, kemudian kita katakan berkah, barokah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dirinya adalah mubarak. Quran ini mubarak, maknanya penuh dengan berkah. Quran mengatakan Allah ini zat juga yang maha berkah, maknanya tabarakalladzi biyadihil mulku, maknanya tabaraka, maha berkah Allah. Maksudnya apa? Ini kita harus kembali kepada makna berkah itu sendiri. Nah, berkah itu atau barokah
Itu maknanya adalah subutul khair wa ziyadatuhu. Barokah itu maknanya adalah tetapnya kebaikan, wa ziyadatuhu dan bertambahnya kebaikan, wa nama'uhu dan berkembangnya kebaikan. Itu namanya berkah. Jadi barokah itu maknanya subutu al khair, kebaikan itu mengakar. Kebaikan itu sifatnya terus ada, tetap ya, sifatnya ada, tetap, menetap. Lalu wa ziyadatuhu, bertambah, bukan berkurang tetapi bertambah. Kemudian wa nama'uhu, berkembang. Jadi bertambah dan juga berkembang dari sisi kualitas ataupun dari sisi kuantitasnya. Itu maknanya berkah. Sehingga maknanya ketika kita mengatakan kita ingin bisnis yang berkah, kita ingin hidup yang barokah, kita ingin punya anak yang barokah, misalnya seperti itu, berkah. Kita ingin istri, kita punya keinginan istri yang berkah dan lain-lain, kita mengatakan berkah. Itu maknanya apa? Subutul khair, kebaikan itu terus ada, dan tidak hanya terus ada tapi ziyadatul khair, terus bertambah, dan tidak hanya bertambah tapi juga berkembang. Namaul khair, itu artinya barokah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan para pedagang, memposisikan para pebisnis ini pada posisi yang sangat penting sekali untuk mendapatkan berkah, atau sebaliknya tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam kaitannya ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, at-tajirus saduqul amin ma'al an-nabiyyin was-siddiqin. Nah, ini posisi yang luar biasa ini. Ini posisinya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. At-tajirus saduqul amin. Seorang pedagang, ya, seorang pebisnis, seorang peniaga. As-saduq, yang saduq itu yang sangat jujur. Al-amin, yang bisa dipercaya. Ma'an nabiyyin was-siddiqin. Dia akan bersama dengan para nabi, was-siddiqin, dan para siddiqin. Siddiqin itu orang-orang seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana para pedagang, tentunya yang muslim, yang mukmin tentunya ya. Dia akan bersama dengan an-nabiyyin was-siddiqin. Karena memang posisinya sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pebisnis, untuk memegang prinsip yang kita sebut dengan pertama adalah as-sidq, yaitu jujur. Yang mananya jujur itu menceritakan atau menyampaikan sesuai dengan faktanya. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Itu jujur. Maka ini sesuatu yang tidak gampang bagi seorang pedagang. Kalau misalnya saya perhatikan, saya lihat-lihat iklan-iklan di media sosial itu, tentu saja di situ ada unsur-unsur, mohon maaf, ada unsur-unsur berlebihan di dalam iklan. Dan itu tidak, dan memang itu untuk menarik untuk menarik pembeli, untuk menarik perhatian para calon buyer itu ya, misalnya begitu. Nah ini, tapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa at-tajir, seorang pedagang, as-saduq, syaratnya adalah dia sangat jujur. Dan di saat itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para pedagang yang sedang berada di pasar, ya, Nabi memanggil mereka, ayyuhat tujar, wahai para pedagang. Nabi mengatakan kepada mereka, ayyuhat tujar, wahai para pedagang, sedekahlah oleh kalian, tasaddaqu, sedekahlah, begitu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, sebab kalian ketika berdagang itu tidak jarang mengatakan kata-kata, mengatakan ungkapan-ungkapan yang mengandung ada sedikit kebohongan. Maka leburlah itu dengan sedekah. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya orang berdagang kan kadang-kadang ya seperti itu. Ya, ini bagus apa? Seperti itu ya. Ya, sebenarnya mengatakan ini bagus itu ya relatif memang. Nah, akan tetapi sudah barang tentu sebagai seorang pedagang
dia ngerti ya, bagus bener atau tidak bagus bener, apakah apa yang seharusnya dijelaskan kepada konsumen, kepada calon pembeli, ini dia ngerti sebenarnya. Tapi ya kadang-kadang untuk sampai pada misalnya target atau kemudian sampai pada poin tertentu ya, misalnya seperti itu. Nah ini kadang-kadang dia harus menempuh cara-cara bagaimana ini agar kemudian sukses ini. Nah di sini tantangannya ya. Tentu saja kita akan mengejar profit, tapi di saat yang sama kita ya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat kejujuran ini. Yang kedua, Nabi mengatakan al-amin, yang bisa dipercaya. Nah, yang bisa dipercaya ini cakupannya bisa saja lebih luas. Yang bisa dipercaya antara penjual dan pembeli, bisa dipercaya antar sesama mereka, antar sesama pedagang, antar kalau misalnya dalam sebuah perusahaan atau kemudian dalam sebuah perseroan misalnya, maka bisa dipercaya di antara mereka. Bos bisa dipercaya oleh karyawan, karyawan bisa dipercaya oleh bosnya, manajer bisa dipercaya oleh orang-orang yang berada di bawahnya, dan orang-orang yang ada di bawahnya juga bisa dipercaya oleh para manajernya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, tentang posisi para pedagang di mata Islam. Mereka posisinya sangat sentral. Kemudian Nabi SAW menetapkan bahwa mereka ma'an nabiyyin, ma'as siddiqin, bersama dengan orang-orang, dengan para nabi, dengan as-siddiqin. Contoh lain ketika Nabi SAW bicara tentang masalah perseroan, di mana yang namanya perseroan, perserikatan itu melibatkan beberapa pihak. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsi berfirman, ana salisus syarikain, aku adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang bersekutu. Jadi aku adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang bersekutu. Jadi sederhananya, Allah memberkahi mereka yang sedang berserikat atau sedang mengadakan bisnis bersama atau berserikat atau kemudian berseru. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, malam yakun atau malam yakun ahaduhumal akhar, sepanjang salah satunya tidak melakukan pengkhianatan, tidak melakukan khianat terhadap rekannya. Jadi tidak ada khianat di antara mereka. Karyawan tidak mengkhianati bosnya, bos tidak juga mengkhianati karyawannya, tidak saling mendolimi, tidak mengambil haknya masing-masing, saling menunaikan kewajiban, saling menunaikan haknya. Malam yakun ahaduhumal akhar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza khana atau fa in khana ahaduhumal akhar kharajtu min bainihima. Kalau salah satunya sudah ada yang melakukan khianat, maka aku keluar dari mereka. Maksudnya apa? Aku tidak memberkahi mereka. Begitu penafsiran ya para ulama. Karena tentu saja maknanya bukan Allah bersama dengan mereka dalam arti fisik ya, tentu bukan. Tapi maknanya Allah membersamai mereka, artinya Allah akan menolong mereka, akan memberikan kemudahan mereka, akan memberikan keberkahan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Sehingga dari apa yang kita sampaikan tadi ya, syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak hanya memfokuskan diri kita kepada hal yang sifatnya adalah keuntungan atau profit, atau sifatnya pertambahan atau perkembangan yang sifatnya adalah materinya, tetapi bagaimana kebaikan dan keberkahan itu diraih oleh seorang muslim di dalam bisnisnya. Karena itu maka Allah Subhanahu Wa Taala pun juga memperingatkan agar bisnis kita ini tidak dicampuri dengan yang haram-haram. Karena ketika sudah kecampuran dengan yang haram-haram, ini akan menyebabkan berkahnya hilang. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan tentang riba. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan
menghapus. Maknanya bukan menghapus ribanya, tapi menghapus berkahnya riba. Berkah dari harta bisnis yang dilakukan dengan cara riba atau cara-cara yang melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Dan tentu saja bisnis ini memiliki korelasi yang sangat besar sekali dengan tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu bahwa diri kita ditetapkan oleh Allah sebagai pemegang amanah, sebagai orang makhluk atau hamba yang diminta oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah, selain kita mentaati dalam berbagai urusan-urusan yang berkaitan dengan bisnis ini, tentu saja adalah kita mentaati Allah dari sisi ibadah, dan ini sudah maklum dari sisi sholat dan lain-lain. Nah, dalam hal ini penting untuk kita sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha Taala Thayyibun. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha thayyib, maha baik, maha suci, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Ia tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan kaum mukminin seperti apa yang Allah perintahkan kepada para nabi, para rasul, yaitu apa? Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang halal. Maknanya halal itu halal zatnya dan juga halal dari sisi cara memperolehnya. Wa'malu shalihan, dan beramallah yang soleh. Di sini Quran mengaitkan antara makan yang halal, baik secara zatnya maupun secara perolehannya, dengan amal soleh. Maknanya tidak ada amal itu soleh kecuali lahir dari energi darah, ya, energi yang mengalir dalam tubuh kita dari makanan yang halal. Sehingga ketika ada makanan yang haram, baik dari sisi zatnya ataupun dari sisi perolehannya, masuk ke dalam tubuh kita, ini mengakibatkan amal-amal soleh kita berhenti. Sekalipun wujudnya adalah soleh, tetapi tidak dinilai soleh oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nampak di dalam pernyataan Nabi berikutnya. Nabi kemudian menyebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar as'as adbar." Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki yutilu safar as'as adbar, yang mana laki-laki ini mengadakan perjalanan panjang sampai kemudian rambutnya kusut, ya, bajunya kumuh karena perjalanan yang panjang. Yamuddu yadayhi ya Rab ya Rab, dia menengadahkan dua tangannya sembari berdoa, tapi oleh Nabi dikatakan tidak bisa dikabulkan oleh Allah doanya, maknanya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena wa mat'amu haram, makanannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, jadi dia tumbuh besar, dia berkembang, darahnya, dagingnya itu dari makanan yang haram, entah haram zatnya ataupun haram secara perolehannya. Nah, disinilah korelasinya bisnis dengan keimanan kita, bisnis dengan amal-amal soleh kita. Maka tadi saya sampaikan di awal bahwa bisnis ini memiliki peranan yang sangat penting sekali, memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan kita, karena ini menentukan, ya, keberkahan hidup kita, menentukan apakah kemudian amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, apakah keluarga kita akan berkah, ataukah kemudian anak kita akan berkah, atau kemudian ya, kehidupan kita akan berkah. Bagi para pebisnis, maka bisnisnya ini sangat mempengaruhi sekali, karena disitulah asupan, disitulah hidup dia, disitulah mereka berputar, sehingga kemudian keberkahan, kehalalan dalam bidang bisnis ini menjadi penentu apakah di situ akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, oleh karena itu maka dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan tolabul halali fardun. Jadi kalau kita sering mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nabi juga mengatakan tolabul halali fardun, mencari halal itu wajib.
Jadi artinya ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja, atau kita berusaha, atau kita memberikan jasa kita, ini wajib mengikuti standar yang telah Allah tetapkan tentang kehalalan ataupun keharaman. Kita wajib menghindari yang haram dan kita wajib hanya mengambil yang halal saja. Kenapa? Kembali kepada yang awal tadi, bahwa kita ini semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita diciptakan oleh Allah tidak untuk sia-sia, tidak untuk bermain-main, tetapi kita untuk memakmurkan bumi ini dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mati, itu sudah pasti ya, dan tidak mungkin tidak. Apakah usia kita panjang, apakah usia kita pendek, yang jelas kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang mukmin tentu tujuan hidupnya tidak hanya berhenti di sini, tapi tujuan hidup yang sesungguhnya adalah setelah kita mati. Oleh karena itu maka tujuan hidup yang di dunia ini harus dikaitkan dengan tujuan hidup yang lebih besar. Tidak boleh tidak boleh hanya memfokuskan pada berhenti pada tujuan-tujuan yang sifatnya berhenti di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi itu garis global ya, garis besar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan alhamdulillah ini pas sudah azan ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.